Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel IQ Medica. Jangan lupa subscribe, like, and share. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan dari pembahasan sebelumnya, dari video sebelumnya, di mana di video sebelumnya di sini kita bisa lihat saya membahas mengenai aritmia. Jadi yang saya jelaskan sebelumnya itu aritmia ini semua dia masalahnya di pasien datang dari keluhan tachyarrhythmia. Sedangkan pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan tentang pasien datang dengan keluhan lemah pada saat PMV kita dapatkan justru dia nadinya kurang dari 50 kali per menit ataukah kita sebutnya bradyarrhythmia. Nah, ini contoh dari bradyarrhythmia, salah satunya adalah AV block. Namun sebelum masuk ke situ, sebelum masuk ke AV block, sini saya singgung sedikit mengenai sistem konduksi jantung. Ini gambaran sistem konduksi jantung. Tadi kalau dia AV block kan artinya ada blok di daerah sini, atrioventricular. Kemudian untuk sistem konduksi jantung ya jelasnya datang dari SA node, kemudian terus sampai AV node, kemudian ke berkasis, lalu setelah itu pindah ke right bundle branch, kemudian sampai ke saluran Purkinje. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau seumpamanya timbul blokadenya justru di daerah SA node, daerah sini. Nah, ini saya jelaskan gambarnya di belakang. Nah, kalau dia blokadenya di SA node, dia bakal memberikan gambaran antisinus atau sinus exciting block. Sinus exciting block ini atau antisinus ini artinya ada gelombang normal sebelumnya tapi tiba-tiba ada blokade, ya jelas nanti gambarnya seperti ini. Seluruh kompleks garis seluruh gelombangnya hilang. Nah, itu kalau dia blokadenya di sini di SA node. Kemudian kita turun, kita langkai dulu ya untuk AV node. Kita turun. Bagaimana kalau blokadenya di sini sampai ke saluran Purkinje? Kalau dia blokadenya di berkas his di bundle branch block, dia di BBB ada blok di situ. Ini ada LBB, ada left, kemudian ada yang right. Nah, ini yang biasa kalau teman-teman biasa singkatnya cara hafalnya itu Merrow and William. Jadi saya coba bahas pertama kita bahas di RBBB di right. Gambarannya seperti ini. Jadinya pada RBB itu ketika terjadi ini right ya, untuk right, ketika terjadi depolarisasi ventricle yang kiri, ini untuk right ya, ingat untuk right. Ketika terjadi depolarisasi ventricle kiri, maka kita masih bisa melihat adanya gambaran ini. Gelombang R dan gelombang S kita masih bisa lihat secara normal. Tapi untuk depolarisasi ventricle kanannya, kita ketahui di sini RBBB, artinya yang kanannya itu ada blok. Tapi ketika depolarisasi ventricle yang kanan itu muncul depolarisasi, tapi karena ada blok, maka seketika itu juga terjadi gelombangnya kembali secara tajam, sehingga di EKG dia memberikan gambaran ini, memberikan gelombang R prime lagi. Makanya namanya RSR prime itu untuk RBBB. Sedangkan untuk LBBB dia memberikan gambaran deep S, sehingga di gambaran EKG-nya dia memberikan gambaran seperti huruf W. Di sini seperti untuk RBB dia memberikan gambaran seperti huruf M. Jadi untuk teman-teman kalau untuk cara hafalnya, kalau saya sarankan untuk dilihat di V1 saja. Merrow-nya, M-nya di sini di V1 atau V2, William-nya, W-nya itu juga di V1. Sementara di sisi di lateralnya di V5 V6-nya itu kebalikannya. Hafalnya di V1 saja. Itu untuk bundle branch block. Kemudian kita lanjut. Nah, untuk bagaimana kalau atrioventricular? Oh ya, ini untuk bundle branch block. Bagaimana kalau justru blokadenya itu di saluran Purkinje? Nah, untuk saluran Purkinje sendiri itu paling sering dia terjadi blokade itu di daerah ventricle kiri. Nah, untuk ventricle kiri ketika terjadi blokade, justru gambarnya nanti kita bisa dapatkan adanya deviasi aksis ke arah kiri. Itu untuk saluran Purkinje. Oke, kita kembali ke yang tadi AV block. Untuk AV block sendiri itu terdiri dari derajat 1, 2 dan derajat 3. Ini tabelnya. Untuk derajat 2 sendiri ada Mobit 1 dan ada
Mobits 2. Oke, kita pindah yang pertama AV block derajat 1. Untuk AV block derajat 1 ini sendiri, di sini gambarannya terjadi pemanjangan interval PR. Kenapa ya? Tentunya karena ada blokade dari atrioventricular. Terjadi blok, maka gambarannya di EKG kita lihat ada pemanjangan daripada interval PR, tapi pemanjangannya ini bersifat sama ya di antara setiap gelombang. Ini pemanjangannya sama. Nih, yang garis kita lihat sama semua pemanjangannya. Kemudian kalau diibaratkan interval untuk blok derajat 1 ini, kita ibaratkan seperti ada jalan, tapi jalannya itu macet. Kalau ada jalanan macet, nantinya untuk lewat ke situ perlu waktu. Artinya kita terjadi perlambatan. Sehingga di EKG kita lihat gambarnya dia pemanjangan interval PR karena terjadi perlambatan. Nah, itu juga untuk AV block derajat 1 ini sendiri, makanya ada sebagian buku yang dia tidak menuliskan sebagai blokade murni, tapi justru dia mengatakan terjadi atrioventricular, perlambatan pada atrioventricular, bukan blokade tapi perlambatan. Itu khusus untuk derajat 1. Kenapa? Karena dia kompleks KRS-nya masih lengkap. Di sini gelombangnya masih lengkap semua. Yang tidak ada itu hanya yang terjadi hanya pemanjangan daripada interval PR. Nah, kemudian kita pindah ke derajat 2. Nah, untuk yang derajat 2 sendiri ini kan terbagi, ada mobits 1, ada mobits 2. Untuk mobits 1 kita sebut nama lainnya Weichenbach. Nah, di sini yang saya sebut tadi, dia berbeda dengan derajat 1. Derajat 1 itu hanya perlambatan, tapi di sini dia sudah terjadi KRS missing. Sudah terjadi hilang kompleks KRS-nya. Nah, kalau kita lihat untuk interval PR-nya, untuk mobits 1 ini sendiri interval PR-nya itu semakin lama semakin memanjang. Semakin lama semakin memanjang. Ini kita lihat. Kemudian tiba-tiba nantinya itu terjadi KRS missing. Jadi ini kalau diibaratkan, itu diibaratkan suatu hubungan itu awalnya baik-baik saja, kemudian tiba-tiba muncul masalah. Nih, masalahnya berlanjut semakin panjang, masalah hubungannya semakin lama semakin panjang, akhirnya di akhir nanti dia putus. Kompleks KRS-nya tiba-tiba hilang. Masalahnya. Jadi saya ulang, masalahnya semakin lama semakin panjang, atau interval PR-nya semakin lama semakin panjang, kemudian kemudian di akhir nanti dia kompleks KRS-nya, kemudian di akhir nanti itu putus, sehingga gambaran EKG-nya kompleks KRS-nya itu hilang. Nah, itu untuk mobits 1. Sedangkan untuk mobits 2, sini kita lihat interval PR-nya itu sama panjang. Ini interval PR-nya itu sama panjang, tapi tiba-tiba saja ada drop beat atau ada KRS missing. Ini ada gelombang P tanpa diikuti dengan KRS, ada gelombang P tanpa diikuti KRS. Ini lagi kalau diibaratkan dengan hubungan, dia awalnya tidak ada masalah, tidak ada pemanjangan interval PR, tidak ada masalah sama sekali, tapi ternyata tiba-tiba saja di tengah jalan dia langsung saja mengatakan putus. Ini tidak ada masalah, tapi toh dia nyesek di tengah jalan tiba-tiba dia putus, padahal awalnya tidak ada masalah, tiba-tiba ada KRS yang missing, tiba-tiba putus. Nah, itu untuk mobits 2. Nah, kemudian kita masuk ke AV block derajat 3. Untuk AV block derajat 3 ini sendiri, di sini terjadi blokade total dari nodus AV ke ventricle, sehingga interval PR-nya itu jalan masing-masing. Jadinya kita lihat di sini P jalan sendiri, Q jalan sendiri. Kayak kompleks KRS jalan sendiri, P jalan sendiri, kompleks KRS jalan sendiri, P jalan sendiri, kompleks KRS jalan sendiri. Ini kalau diibaratkan lagi dengan hubungan, ini sudah tidak ada hubungan lagi antara kau dan aku. Ya, jadi ya P jalan sendiri, Q jalan sendiri, tidak ada hubungan. Di sini kita lihat P-nya sendiri, Q-nya sendiri, P-nya sendiri, Q-nya sendiri, tidak ada hubungan. Oke, kemudian untuk tata laksana sendiri,
Ini saya kembali ke bagan dulu. Nah, di sini kita bisa lihat biasanya untuk derajat 1 dan mobit 1 ini, AV block derajat 2 yang mobit 1 ini hanya perlu observasi. Sementara AV block derajat 3 dan AV block derajat 2 yang mobit 2 ini biasanya membutuhkan pemasangan pacemaker. Oke, kita pindah ke tata laksananya, algoritma tata laksana. Nah, ini sambil dari AHA. Nah, yang pertama ketika kita dapatkan pasien dengan manifestasi bradyarithmia, kemudian kita coba pasang EKG dan kita dapatkan gambaran bradyarithmia tadi yang sebelumnya. Kemudian kita cek dulu apakah dia ada tanda persisten bradyarithmia atau tidak. Nah, untuk tanda-tanda ini sendiri itu saya sudah jelaskan di materi sebelumnya, di slide sebelumnya. Itu biasanya saya singkat di video sebelumnya, itu saya singkat dengan TECANS. Nah, pertama itu tensinya turun, kemudian T tensi turun, K kesadaran menurun, A akral dingin, N nyeri dada, dan S sesak. TECANS. Kalau dia tidak ada tanda-tanda TECANS, kita hanya monitoring dan observasi saja. Nah, jadinya biasanya yang tadi yang mobits yang AV block derajat 1 dan mobits 1 itu biasanya hanya di monitor dan observasi saja. Jadi kita pantau di IGD, jangan sampai dia jatuhnya ke shock atau tidak. Kemudian kalau ada tanda-tanda TECANS ini, maka kita lakukan pemberian atrofin. Nah, pemberian atrofin sendiri ini kita lihat di sebelah kanan ini, itu our first dose-nya itu 0,5 mg. Kemudian kita bisa ulangi setiap 3-15 menit dengan dosis maksimal itu 3 mg. Jadi ya bisa kita ulangi sampai 6 kali pemberian untuk atrofin. Nah, kalau dengan pemberian atrofin itu dia tidak tetap bradyarithmia, tetap bradikardi, maka kita sarankan untuk pemberian dua ini. Nah, kalau dia yang tadi kita kembali tadi, dia di mobits 2 ataukah dia di AV block derajat 3, ya memang disarankan langsung untuk pemasangan transcutaneous pacing. Jadi memang langsung disarankan untuk ini. Berbeda dengan yang AV block derajat 2 mobit 1 dan AV block derajat 1. Nah, itu bisa kita gunakan ini dopamin atau epinefrin. Nah, di sini kita bisa lihat dosisnya 2 sampai 10 mikrogram per kilogram. Di sini juga biasanya ini kita gunakan sharing pump ya, karena di sini dia per menit 2 sampai 10 mikrogram per kilogram berat badan per menit. Ini dosis epinefrinnya. Nah, kemudian kalau dengan pemberian obat-obat ini juga tidak membaik, maka kita konsul expert, kemudian disarankan juga pemasangan transvenous pacing. Itu untuk tata laksana bradykardi. Nah, oke, sekarang timbul pertanyaan yang tadi itu kita jelaskan kalau ada perlambatan, ada blokade. Bagaimana kalau justru dia ada percepatan, bukan perlambatan tapi percepatan. Nah, itulah yang dinamakan dengan sindrom praeksitasi. Sindrom praeksitasi sendiri ini terbagi dua. Ada yang sindrom WPW, Wolff-Parkinson-White, dan ada yang sindrom Lewin. Nah, untuk sindrom WPW di sini kan kita lihat ada normalnya ini seperti ini, alur konduksi. Tapi pada kedua-duanya ini itu terdapat pintasan. Jadi dia ada jalur tikusnya, ada jalan pintasnya. Kalau di sindrom WPW itu namanya berkas Ken. Sementara kalau di Lewin itu namanya dia berkas James. Jadi dia punya pintasan. Nah, untuk di BWPW sendiri itu khasnya ya interval PR-nya pendek jelas, tapi di situ nanti dia memberikan gambaran adanya gelombang delta. Ini kita lihat ada gelombang delta. Dia lebih menukik. Nah, sementara kalau di Lewin dan Levin itu dia tidak
tercipta ada gelombang delta, tapi ya karena ada percepatan tentunya, maka interval PR ini terjadi pemendekan. Itu untuk sindrom Lawn-Janelevin. Oke, kemudian yang terakhir kita bahas mengenai cardiac arrest. Nah, untuk cardiac arrest sendiri ini, ketika pasien datang ke kita, kemudian kita segera lakukan RJP untuk pertama kali datang dengan keluhan tidak sadarkan diri, kemudian kita cek nadinya tidak ada, kemudian segera kita lakukan RJP. Setelah itu kita lakukan pemberian oksigen, lalu kita pasang monitor EKG tentunya. Nah, kita lihat dari EKG, kita lihat bagaimana hasilnya dari yang sebelah kanan ya. Kalau dari EKG kita dapatkan apakah ritmenya shockable. Shockable itu ini ya, VF atau VT tanpa nadi. Kalau didapatkan ritmenya tidak shockable, ini asystole atau PA, maka segera kita lakukan RJP selama 2 menit atau selama 2 menit itu sebanyak 30:2. Biasanya itu kita lakukan 1 siklus. RJP 2 menit kita lakukan 1 siklus. Biasanya 1 siklus itu terdiri dari 5 kali. Kita lakukan RJP sebanyak 5 kali dengan perbandingan 30:2. Kemudian di sini kita lihat ada IO atau IV access, jadinya intraoseus atau intravena access. Kita secara simultan kita lakukan pemasangan infus. Intraoseus ini maksudnya intraoseus ya, di antara tulang. Ini biasanya pada pasien-pasien anak. Kalau agak susah kita lakukan intravena, kita lakukan intraoseus. Biasanya pada anak di tulang-tulang panjangnya. Kemudian setelah IV access itu kita berikan juga epinefrin. Jadi ini semua kita lakukan sekali lagi, kita berikan simultan ya. Kita berikan epinefrin. Di sini dijelaskan setiap 3-5 menit sekali. Jadi ini harus ada jaraknya. Kemudian disarankan advanced airway. Jadi kita lakukan pemasangan ETT ataukah LMA. Kemudian setelah kita RJP kemudian simultan dengan pemberian ini semua, kita cek lagi apakah iramanya masih shockable atau tidak. Nah, kalau iramanya tidak shockable, tidak ada VF atau VT, kita turun ke bawah. Nah, kita RJP lagi. Nah, timbul pertanyaan, kok RJP doang, epinefrinnya kok tidak? Ya kan tadi di sini 3-5 menit jaraknya. Jadinya kita RJP saja. Ini RJP saja tanpa pemberian epinefrin. Nah, setelah RJP kita cek lagi apakah sudah terjadi perbaikan ROSC atau return of spontaneous circulation. Kalau sudah terjadi ROSC, segera kita pindahkan ke post cardiac arrest care. Oke, itu untuk kalau dia sudah membaik. Tapi kalau kita dapatkan gambarannya justru dia asystole atau PA, kita kembali ke bagian nomor 10. Bisa kita ulang kembali ke atas ini nomor 10. Jadi kita kembali lagi, kalau dia ternyata belum terjadi ROSC, kita kembali lagi ke atas. Kita kembali ke atas lagi, kita RJP lagi 2 menit. Kemudian ya kita bisa lagi mulai pemberian epinefrin karena sudah 3-5 menit. Kita mulai lagi pemberian epinefrin. Kita RJP, kita mulai juga pemberian epinefrin. Nah, begitu seterusnya. Untuk dosis epinefrin ini dari referensi yang dapatkan tidak ada dikatakan dosis maksimal. Jadi bisa kita lakukan pemberian epinefrin terus menerus. Kemudian setelah itu kalau dia iramanya shockable bagaimana? Setelah di RJP ternyata iramanya shockable. Kalau iramanya shockable artinya kita pindah ke bagian yang sebelah nomor 5 ini, kita pindah ke nomor 5 atau nomor 7, kita pindah ke sini kalau dia shockable. Oke, kita coba pindah ke yang atas ini ya. Nah, untuk irama yang shockable ini VF atau VT tanpa nadi. Ingat ya, di sini ada P-nya, pulseless VT. Jadi VT tanpa nadi dan VF. Ketika kita dapatkan ada gambaran VF dan VT tanpa nadi, bagaimana gambaran VF dan VT tanpa nadi? Silakan dilihat di video sebelumnya, saya sudah jelaskan ada gambaran VF dan VT. Nah, di situ ketika kita dapatkan gambaran VF atau VT tanpa nadi, segera kita lakukan shock. Nah, untuk dosis shocknya ini
Di sini untuk ini untuk yang terbaru AH 2015, ini dia ada first shock 2 joule atau second shocknya itu 4 joule. Tapi secara praktik klinisnya biasanya kita berikan shock itu untuk monofasik biasanya kita berikan 360, sedangkan bifasik itu kita berikan 200 joule. Kemudian setelah kita shock, segera kita lakukan RJP. Nah, setelah segera RJP juga, ini kalau belum ada akses IV ya, kita lakukan pemasangan akses IV. Jadi kita lakukan pemasangan akses IV, kemudian kita cek lagi apakah iramanya masih shockable atau tidak. Nah, kalau iramanya tidak shockable, kita pindah ke sini ya, kita turun lagi. Apakah dia pindah kembali ke irama asisol atau PA tata laksana sebelumnya, ataukah justru dia sudah normal ya, sudah ROSC. Kemudian ternyata dia masih shockable. Kalau dia masih shockable, ya segera kita shock lagi. Habis itu kita lakukan pemberian. Nah, di sini baru kita mulai pemberian epinefrin. Kita baru mulai pemberian epinefrin. Kalau belum ada akses IV, akses RW lagi, segera kita lakukan pemasangan ETT atau LMA. Kemudian setelah itu, setelah epinefrinnya masuk, RJP selesai, kita lakukan lagi, kita cek lagi di EKG apakah iramanya masih shockable. Kalau iramanya masih shockable, maka segera kita RJP dan simultan kita masukkan amiodaran atau lidocaine, bukan epinefrin ya. Kenapa? Karena ingat lagi, epinefrinnya kita beri setiap 3-5 menit, ada rentan waktunya. Di sini tadi RJP sebelumnya sudah kita kasih, berarti RJP sekarang itu jangan dikasih dulu. Nah, yang kita kasih apa? Amiodaran atau lidocaine. Untuk amiodaran sendiri, ini itu kita kasih may repeat up to times. Jadi kita hanya kasih sebanyak 2 kali. Pemberian pertama itu biasanya itu 300 mg, sedangkan pemberian kedua itu sebanyak 150 mg. Jadi ini hanya bisa kita ulangi, amiodaran ini hanya bisa kita ulangi sebanyak 2 kali pemberian. Jadi di sini kita kasih anti aritmia amiodaron. Jadinya contohnya tadi ya, contoh kita setelah kita shock, kita RJP, kita kasih amiodaron, itu yang pertama. Kemudian kita kembali ke atas, apakah masih shockable? Masih, kita RJP lagi epinefrin, kemudian kita shock lagi. Kalau masih shockable, maka kita kasih lagi amiodaron yang kedua. Tadi yang pertama dosisnya 300, yang kedua ini 150. Kalau kita terulang lagi begini lagi bagannya, epinefrin lagi, masih shockable, masih. Nah, ini sudah tidak bisa kita lakukan pemberian amiodaron karena maksimalnya dia 2 kali pemberian. Artinya kita cuma kasih RJP tanpa epinefrin ya. Ingat selalu ada jaraknya pemberian epinefrin. Oke, kemudian bagaimana dengan penggunaan lidocaine? Untuk lidocaine sendiri ini, dia 1 mg per kilogram berat badan untuk loading dose-nya. Untuk penggunaan untuk dosis maksimalnya ini sendiri untuk lidocaine itu bisa sampai 3 mg penggunaan maksimal untuk lidocaine-nya. Jadinya kita bisa ulang beberapa kali. Inisial dose-nya untuk lidocaine itu 1 mg, tapi pemberian selanjutnya setelah 1 mg itu hanya 0,5 mg per kilogram berat badan. Itu untuk lidocaine. Jadi bisa kita kasih 5-6 kali lah pemberian lidocaine ini. Jadi amiodaron tadi hanya 2 kali, untuk lidocaine bisa kita ulang. Yang pertama 1 mg, dan seterusnya itu setengah dari dosis pemberian pertama. Nah, itu untuk lidocaine. Kemudian di sini kita lihat, kita evaluasi lagi ya setelah pemberian ini, kita evaluasi lagi apakah masih shockable atau tidak. Kalau masih shockable, begitu terus-terusnya kita ulangi lagi. Tapi di sini kita lihat treat reversible cause. Jadinya teman-teman perlu ketahui apa sebenarnya penyebabnya. Kalau setelah kita lakukan penyebab ini berulang-ulang terus, tapi ternyata masih timbul VF atau VT ini, artinya harus kita lakukan tata laksana penyebabnya. Nah, untuk tata laksana penyebabnya
Ini biasanya kita singkat ya dengan 5T 5H. Ini teman-teman bisa baca sendiri, kita cari tahu penyebabnya, kemudian kita atasi penyebabnya. Nah, ini teman-teman perlu cek, kita bandingkan antara AH 2015 dengan AH 2010. Di sini ada tambahannya, jadi dia 6H 5T. Sini ada tambahan hipoglikemi. Kita atasi semua penyebabnya, lalu setelah itu setelah kita atasi penyebabnya, baru kita lakukan ke pemberian RJP dan epinefrin lagi. Nah, kalau dia sudah tidak shockable, ya mudah-mudahan setelah itu kita cek lagi pasiennya, ternyata sudah ROSC, ya kita pindahkan ke post cardiac arrest care. Kemudian untuk di post cardiac arrest care ini di sini teman-teman bisa lihat ya, ini ada dosis maintenance untuk lidocaine. Jadinya di sana nanti bisa kita lakukan pemberian maintenance untuk lidocaine-nya ini 20 sampai 50 mikrogram per kilogram berat badan. Itu untuk pasien RSC. Oke, saya rasa sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.